hari ini kita lagi mau trekking, family trekking gitu sih, bersama-sama dengan teman-teman dari sekolahnya Nada. Karena Baba nggak bisa nganterin, jadi hari ini kita akan pergi bersama kakak Mei, Lintang, dan Rina. Tujuannya adalah kita akan ke Coban Rais. Mendaki sama Kirana sama Harun sama Sidi Kru celananya kita. Jujur dari beberapa hari yang lalu Nada sudah nggak sabar banget untuk hari ini tiba gitu. Karena meskipun kita sering banget traveling atau trekking bareng, tapi itu kan kayak nggak pernah nih pergi sama teman-teman sekolahnya. Jadi itu adalah hari yang sangat dia inginkan untuk terjadi, karena dia tuh pengen ngerasain gimana sih rasanya trekking bareng teman-temannya. Lihat, dia sangat-sangat bersemangat sekali. Gak perlu yang kamu lakukan sama bapak itu di copy di orang lain kan? Wow, kita diketik dewasanya 4. Awal datang kita akan lewat ke pos loket pembelian tiket gitu ya. Jadi kita bisa beli tiket di sini dan harganya kalau nggak salah kurang lebih antara 10.000 sampai 12.000 per orang dan biaya parkirnya. Jadi kendaraannya antar mobil atau motor tuh beda. Nah, di sini tuh juga sebenarnya bisa pakai kris untuk pembayarannya. Jadi kalau nggak bawa uang tunai itu tuh bisa. Tapi sinyalnya agak susah. Jadi lebih baik sediakan uang cash daripada agak bingung ketika pembayaran. Dari sana tuh tiba-tiba saja. Nah, di awal kita tuh udah bilang kalau kita tuh mau trekking gitu, tapi sama bapaknya dibilang bahwa parkirnya di atas, Mbak, naik aja terus ke atas gitu. Jadi kita tuh lewat jalan yang agak serem karena nggak terlalu luas dan jalannya ini kayak ngelewatin banyak wahana-wahana yang nggak belum buka gitu. Jadi kayak ini apa gitu kan. Dan waktu kita udah sampai perjalanan agak jauh, kata bapak yang lainnya lagi, parkirnya tuh di bawah. Jadi kita benar-benar harus puter dan cukup menguji keterampilan Rina dalam menyetir. Ini kita di taman safari guys ceritanya. Ke arah keluar yang kiri. Ya kita butuh keluar kan? Oh ini loh ada kafenya. Ada dulu tuh linci. Ya Allah Miss Rina. Miss Rina semangat Miss Rina. Ya Allah. Ini tuh rintangan demi rintangan. Ternyata meskipun kita awalnya deg-degan, sampainya cepet nggak ya gitu ya. Ternyata kita tuh datang yang nomor 1 kemarin di antara semua rombongan lainnya. Jadi Nada harus bersabar menunggu teman-temannya. Tapi nggak lama semuanya pada datang satu persatu. Dan lucu banget melihat anak-anak ini udah kayak siap banget untuk mendaki bersama gitu. Ada yang bawa kamera, ada yang bawa trekking pole, ada yang sibuk bercerita ini, itu, semuanya excited. Sebelum pergi, kita juga mendengarkan arahan dari Miss Maira terkait trekking kita nanti seperti apa. Bapak-bapak ibu-ibu juga pastikan siapa yang di depan kita ya. Buat teman-teman kecil, boleh nggak sih kita daun-daun nih, oke? Nah, terus kalau misalnya teman-teman punya sampah, nah di atas itu nggak selalu ada tempat sampah. Setelah selesai briefing, doa bersama, dan foto bareng, kita akhirnya memulai perjalanan ini. Deketin aman udah. Selama perjalanan, kita sering banget berhenti sejenak untuk melihat lebih dekat terkait suatu hal. Apalagi hal-hal yang mungkin membuat anak itu penasaran. Kayak sesimpel air yang mengalir, jamur, atau apapun itu. Jadi kita tuh sering banget berhenti untuk mengamati. Karena sayang kan kita udah pergi ke alam dan kita nggak memberikan anak-anak kita kesempatan untuk eksplorasi. Ini tuh yang onsen itu. Meski kadang yang berhenti orang dewasa sih, karena untuk foto-foto kayak begini. Sambil layan foto semua. Yang lucu. Apa?
anak-anak itu semangat banget dan mereka tuh berjalan di depan bersama-sama didampingi oleh beberapa orang yang berusaha menyesuaikan pace mereka. Meskipun kita udah bilang bahwa kita nggak terburu-buru gitu, tapi mungkin karena terlalu semangat jadi mereka bawaannya kayak cepet gitu. Dan enaknya di Coban Rais ini adalah ada aliran sungai. Jadi kita tuh bisa jalan di aliran air. Ini kan lebih seru ya dibandingin kita kayak cuman jalan biasa di jalan rata gitu. Ini kita bisa sekalian main air. Jadi anak-anak sangat-sangat senang meskipun airnya tuh dingin banget jujur. Nah, karena melewati aliran air itu, kalian harus mendengarkan ASMR suara alam ini yang sangat sejuk, syahdu, meneduhkan, menenangkan. Karena kayak suara air yang mengalir tuh kayak calming banget gitu ya. Jadi ini tuh adalah salah satu poinnya trekking di sini. Sepanjang jalan kita rasanya kayak calm aja gitu. Selain pemandangannya juga Masya Allah Tabarakallah, tapi suara alamnya juga best. Nih lumut-lumut ada kepiknya nggak ya? Tembusannya nih. Menurut saya pribadi, rute Coban Rais ini tuh kids friendly karena nggak yang susah banget, jadi dia nggak yang menanjak atau susah didaki gitu. Dia cenderung lurus-lurus aja, jadi untuk trekking bersama keluarga kecil itu kayak bisa lah dicoba. Dan tadi tuh bonus aliran air, dan ntar tuh juga ada banyak area tempat kita tuh bisa masukin air, bener-bener main air. Kalau yang tadi kan selokan kecil gitu ya, tapi ntar tuh ada kayak tempat yang lebih luas gitu. Meskipun kalau kalian pengen sampai ke Cobannya itu tuh jalannya butuh waktu yang cukup lama dan harus cukup sabar gitu ya. Tapi kalau cukup puas nggak sampai ke tempat utamanya ya, ini tuh udah oke banget sih untuk sekedar merilis beban-beban kehidupan dan menikmati alam bersama anak-anak. Ini oke sih dijadikan tujuan weekend mungkin untuk bersama keluarga. Sepanjang jalan juga akhirnya bisa ngobrol ke wali murid lain yang mungkin kita tuh juga punya ketertarikan yang sama terkait dunia parenting, terkait hal-hal yang mungkin satu value ya kenapa kita memilih sekolah di sini gitu. Jadi ngobrolnya tuh enak meskipun kayak ya baru ini kita ngobrol panjang tapi nyambung gitu. Cerah sekali ya. Nah, alhamdulillahnya juga kemarin tuh benar-benar cerah sekali, padahal kemarinnya tuh hujan. Jadi sebenarnya kalau kemarinnya hujan itu tuh lebih enak karena tanahnya ini lebih padat gitu dibandingin tanah-tanah berdebu. Jadi selama hujannya intensitasnya pas ya, karena kalau nggak gitu kan dia juga jadi agak berlumpur. Tapi kemarin tuh kayak enak aja, tanahnya padat. Nah, tiba-tiba kita kayak beruntung banget bertemu dengan sebuah area yang di sana tuh banyak banget kupu-kupu. Bener-bener yang sebanyak itu, dan itu adalah pertama kali aku melihat kupu-kupu sebanyak itu dalam hidupku, yang mereka ada di satu tempat yang sama gitu. Dan anak-anak tentu saja senang sekali melihatnya. Ini coba lihat di bawah. Lo kok butek, Pak? Iya. Kamu mau? Ayo nyumbang ke sini. Jangan dong. Jangan. Selain kupu-kupu, di tempat ini kita menemukan keseruan lain, yaitu bermain bambu sambil istirahat sejenak untuk mengambil break, makan bekal, sama mendengarkan nyanyian alam dari anak-anak.
Sambil menunggu, anak-anak menggambar di atas pasir. Seneng banget sih ngelihat mereka bisa menemukan kebahagiaan sederhana dari alam seperti ini. Setelah selesai mengambil jeda dan merasa cukup, kita melanjutkan perjalanan. Karena tempat yang ingin kita capai masih agak jauh di depan sana, jadi kita butuh berjalan lagi. Tapi alhamdulillah setelah nggak lama berjalan, kita sampai di tempat yang ingin kita capai, yaitu tempat main air. Akhirnya kita sampai di tempat yang kita tuju, yaitu area bermain air yang memang dia nggak terlalu dalam, tapi kayak bisa berenang kecil-kecilan dan ada air terjunnya meskipun bukan air terjun utama. Tapi ini udah cukup banget untuk mereka bisa basah-basahan bersama-sama. Alhamdulillah perjalanan hari ini menyenangkan sekali dan semoga menjadi sebuah kenangan indah untuk dikenang mereka kelak. Banget ya orang